Tidak semua pertemanan membawa kebahagiaan. Terkadang, di balik tawa dan keceriaan, ada rahasia gelap yang tak terungkap. Hari ini, kita akan mendengar kisah nyata dari seorang perempuan bernama Lina, seorang pekerja keras di Jakarta yang berhadapan dengan kekuatan jahat yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Siapkan dirimu, karena ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah yang penuh misteri, ketakutan, dan arwah yang bergentayangan. Lina adalah seorang karyawati yang merantau dari Jawa Tengah ke Jakarta. Selain bekerja di sebuah kantor, ia juga sedang menyelesaikan kuliahnya di malam hari. Hidupnya terasa berat, namun seimbang, sampai ia bertemu kembali dengan seorang teman lama, Cila, yang kini menjadi guru bahasa Inggris. Persahabatan mereka, yang dulu sempat terputus, kembali menguat di ibu kota ini. Cila kemudian memperkenalkan Lina kepada Sasha, seorang warga Filipina yang berada di Jakarta dalam rangka belajar bahasa Indonesia. Ketiga sahabat ini memiliki satu kesamaan, mereka sama-sama Nasrani dan rutin pergi ke gereja bersama. Namun suatu hari, di tengah doa mereka, Lina merasakan sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika ia mengangkat kepalanya, di sudut ruangan, ia melihat sosok anak kecil dengan mata merah menyala, tersenyum menyeringai padanya. Lina merasa ada yang salah. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Cila menepuk bahunya, menenangkan Lina yang mulai terlihat gelisah. Belakangan, Lina mengetahui bahwa Cila juga melihat sosok yang sama. Gangguan tak berhenti di gereja. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Lina mengunjungi kos Cila dan Sasha. Malam itu tampaknya akan berlalu biasa, sampai tiba-tiba Sasha pergi ke kamar mandi dan terdengar suara tangisan anak kecil dari lantai bawah. Tangisan yang semakin lama semakin jelas, seolah-olah berasal dari tempat yang sangat dekat. Lina dan Cila mencoba mencari tahu, tapi saat mereka turun untuk melihat, suara tangisan berhenti begitu saja. Mereka kembali ke kamar, namun suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, disertai dengan kata-kata, "Tolong, tolong." Lina dan Cila mulai panik. Mereka memberanikan diri membuka pintu kamar mandi. Di dalam kamar mandi, mereka menemukan Sasha berdiri membelakangi mereka, terdiam memandang tembok dengan tatapan kosong. Setelah kejadian di kos, Lina mengalami fenomena yang lebih menakutkan. Saat tidur, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Di saat tubuhnya kaku, sosok anak kecil bermata merah yang pernah ia lihat di gereja muncul kembali. Namun kali ini, anak kecil itu berubah. Kulitnya menghitam dan di kepalanya tumbuh tanduk. Dengan suara berat dan menyeramkan, sosok itu berbisik, "Jangan ganggu kami." Lina mencoba untuk berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Napasnya sesak, hingga dalam hati ia mulai berdoa. Perlahan-lahan, sosok itu menghilang, dan Lina kembali bisa bergerak. Cila, yang juga mengalami gangguan serupa, memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang pastor. Pastor tersebut menyarankan agar mereka melakukan doa pengusiran roh jahat bersama. Malam itu ditentukan untuk melaksanakan doa bersama di rumah kos Sasha. Di tengah doa, Sasha tiba-tiba menjerit keras dan jatuh pingsan. Lina dan Cila terus berdoa, namun mereka segera menyadari bahwa sesuatu yang lebih menyeramkan sedang terjadi. Sosok anak kecil dengan mata merah kembali muncul di samping Sasha. Namun kali ini, ada sosok lain, makhluk bertanduk dengan rambut panjang mencengkeram leher anak kecil itu, menatap Lina dan Cila dengan senyum menyeringai.
Makhluk itu berbisik melalui batin mereka, mengklaim bahwa arwah Sasha adalah miliknya. Lina dan Cila tak berhenti berdoa, meskipun ketakutan yang mereka rasakan semakin kuat. Makhluk itu tertawa sinis, meremehkan doa-doa mereka. Namun, perlahan-lahan makhluk itu mulai melemah. Ia berteriak histeris dan sosok anak kecil yang tadinya ada di sisinya kini tampak memohon pertolongan. Dengan doa yang tak henti-henti, makhluk itu akhirnya menghilang bersamaan dengan anak kecil tersebut. Setelah kejadian itu, Sasha terbangun dengan tubuh yang sangat lemah. Lina dan Cila menceritakan apa yang baru saja terjadi, dan Sasha akhirnya membuka rahasia kelamnya. Di Filipina, ia pernah menjalin hubungan dengan seseorang yang ternyata anggota aliran sesat. Hubungan itu berakhir buruk ketika Sasha mencoba kabur dan mantan kekasihnya mengutuknya dengan kalimat, "Kamu tidak akan pernah bisa hidup tenang tanpaku." Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan datang dari Filipina. Sasha meninggal mendadak dalam tidurnya, dan yang lebih mengejutkan lagi, mantan kekasihnya juga ditemukan tewas di hari yang sama. Apakah ini kebetulan atau ada sesuatu yang lebih gelap terjadi? Kematian Sasha dan mantan kekasihnya masih menjadi misteri. Namun bagi Lina dan Cila, mereka tahu bahwa dunia ini penuh dengan rahasia yang tak terlihat. Kisah ini bukan hanya sekadar peringatan, tetapi juga pengingat bahwa kekuatan gelap selalu mengintai di tempat yang paling tak terduga. Jangan lupa subscribe ke channel Mystic Line untuk cerita-cerita horor yang lebih mencekam. Apa yang kalian pikirkan tentang kejadian ini? Apakah hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih menyeramkan di baliknya? Tinggalkan komentar kalian di bawah, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.